Arus balik jarak jauh menggunakan kereta api mulai meningkat. Puncak arus balik dengan moda transportasi ini diperkirakan akan terjadi besok hari Sabtu. Kita berbincang sore ini dengan Vice President Public Relations PT KAI, Joni Martinus, bergabung melalui Zoom. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Mbak, selamat sore para pemirsa Selamat semua. sore. Salam sehat selalu dari kami. Ya, selamat sore Bapak. Salam sehat. Terima kasih atas waktu Anda sore hari ini. Pak Joni, sejauh ini sudah berapa banyak orang atau penumpang yang turun masuk ke Jakarta dari seluruh stasiun yang ada di wilayah Daob 1? Ya Mbak, memang pantauan kami ya di wilayah Jakarta ini mulai kemarin memang cukup tinggi. Kami melihat dari H+1, dari H+1 tanggal 4, itu sudah terlihat ada lonjakan arus balik Jakarta. Di H+1 ada sekitar 33.000 penumpang. Kemudian di H+2 39.000. Kemudian di hari ini naik lagi menjadi 40.000 ya. Sekitar 40.000 penumpang yang datang ke Daob 1 Jakarta. Baik itu tiba di Pasar Senen, dan di Gambir, Jatinegara, Bekasi dan stasiun lainnya. Nah, kondisi ini kami pantau melalui manifest pemesanan tiket, ini akan tetap tinggi penumpang, lebih 30.000 sampai dengan hari Minggu nanti Mbak. Jadi memang kami melihat mulai hari ini dan esok sampai dengan hari Minggu itu penumpang masih tinggi yang datang di Jakarta. Apakah betul ada peningkatan arus penumpang yang datang daripada yang pergi menggunakan moda transportasi ini Pak Joni? Ya kalau kita lihat kemarin rata-rata keberangkatan itu ada sekitar 36.000 penumpang yang mudik. Kemudian kalau kita lihat baliknya ini sekitar 39 sampai 40.000 orang. Jadi memang ada selisih, ada peningkatan ketika terjadi arus balik ini Mbak. Kalau kedatangan kereta itu waktunya sudah fix kan ya, tapi bagaimanapun pasti ada jam-jam sibuknya, kadang sore jam sibuknya. Nah ini apa yang kemudian diantisipasi oleh PT KAI di beberapa stasiun untuk arus kedatangan penumpang ini? Ya memang kalau kita lihat operasional kereta ya, baik di Senen maupun di Gambir terutama, yang memang ramai sekali melayani arus balik ini. Kita mengoperasikan kereta api itu mulai dari subuh, mulai jam 4.30 sampai nanti jam 22.30. Nah, banyak hal yang kita lakukan untuk tetap memastikan bahwa pelayanan kereta api ini berjalan dengan aman dan lancar. Di antaranya kami mengerahkan petugas keamanan, tidak hanya di stasiun, juga di atas kereta api, dan juga di jalur-jalur kereta api yang kami anggap teridentifikasi potensi bahaya. Selain itu kami juga melibatkan seluruh pegawai kita ya. Kita melakukan posko-posko, baik itu posko operasi, posko data, posko pelayanan penumpang, dan juga punya customer service mobile yang siap mobile stasiun-stasiun untuk memberikan layanan lebih kepada penumpang. Termasuk juga kita jagakan posko kesehatan untuk memastikan bahwa kondisi penumpang itu tetap dalam kondisi sehat. Gitu, Mbak. Pak Joni, apa saja kendala yang ditemui oleh teman-teman petugas di lapangan selama masa mudik dan juga arus balik ini? Nah, sejauh ini pantauan kami di semua stasiun, rata-rata kondisi pelayanan kereta api itu baik di arus mudik kemarin maupun saat ini di arus balik itu berjalan dengan aman dan lancar, Pak. Walaupun memang ada beberapa yang memang kami harus memberikan layanan ekstra, misalnya penumpang kan datang ke stasiun baru vaksin dosis kedua, kemudian mereka harus antigen. Itu kita harus memberikan pelayanan seperti itu, memberikan arahan bahwa persyaratan untuk menggunakan kereta api itu juga harus dilengkapi dengan syarat lain, tidak hanya cukup vaksin dosis kedua saja. Nah, hal lain yang perlu kami katakan, kami mengatur flow antrian penumpang ya, sehingga pada saat penumpang masuk ke zona 2 ya, itu tetap aktif, kemudian juga masuk ke peron tetap aktif, tetap terjaga dengan baik walaupun kondisi penumpang ramai, Mbak. Ini kita atur sedemikian rupa flow antriannya sehingga tetap dalam kondisi yang
atur tidak terdesakan seperti itu. Pak Joni, kapan kira-kira puncak arus balik melalui moda transportasi kereta akan terjadi yang masuk ke Jakarta? Ya, sesungguhnya kalau kita bicara puncak arus balik ya, ini mulai hari ini sudah terjadi, Pak. Dari baik secara lokal, secara dari lokal Jakarta ya, yang datang ke Jakarta, maupun kalau kita bicara cukup nasional, sesungguhnya pada hari ini sudah jadi puncak arus balik, di mana pada hari ini tadi kami sebutkan kalau secara nasional di tanggal 6, okupansi penumpang yang menggunakan kereta api untuk arus balik ini ada sekitar 136.000 penumpang. Nah, dari 136.000 penumpang tersebut, 40.000 diantaranya itu yang masuk ke Jakarta atau yang tiba di Jakarta. Terus kalau kita bicara tentang keterisian tempat duduk, maka pada hari ini sudah mencapai 111%. Ya memang sudah melewati apa yang kita targetkan. Pertanyaannya kenapa bisa melebihi 100%? Karena memang ada penumpang dinamis, Mbak. Penumpang dinamis ini adalah jika ada penumpang yang turun di suatu stasiun, maka tempat duduk yang tadi ditinggalkannya itu langsung terisi oleh penumpang lainnya. Sehingga memang okupansinya cukup tinggi sampai dengan 111%. Nah, kami prediksi besok masih akan terjadi lonjakan penumpang di arus balik. Dan lusa itu masih terjadi, tanggal 7 dan tanggal 8 Mei. Baik, 7 dan 8 Mei. Baik, Pak Joni Martinus, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Semoga semuanya berjalan baik, arus balik bisa tertangani dengan baik oleh KAI. Terima kasih. Terima kasih semuanya.